Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Shalom adik-adik. Kakak mau nanya kabarnya nih. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi nih, sekali lagi. Kakak tanya lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, gitu dong anak-anak Tuhan, kabarnya harus selalu luar biasa. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu apa-apa aja yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Nah, itu tadi adik-adik yang perlu kita persiapkan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Halo, Hello, Ola. Musik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, lagu ini bisa dinyanyikan berpasang-pasangan. Ayo cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita challenge, perlambat dikit yuk. Ikutin kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah doa nih. Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi dengan lagu Aku Istimewa Bukan Karena Katamu. Musik. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab
sekali lagi kakak tanya, adik-adik masih semangat? Masih. Wah, Laskar Kristus. Yes, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, Yes. Oke adik-adik, sebelum kita persembahan nih, kita mau puji nama Tuhan dulu dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapin amplopnya. Terus jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya, yaitu hari Minggu tanggal 22 November 2020. Kalau sudah ditulis, bisa adik-adik simpan dulu amplopnya karena kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kumpulin persembahan kita. Tapi sambil kita kumpulin persembahan, kita mau menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian dan kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau mengucapkan ya, buat liturgus kita pada minggu ini ada Kak Talita dan Kak Tasya dan juga Kak Aya yang sudah melayani kita dalam ibadah gabungan. Kakak-kakak, walaupun kalian sibuk, tetapi tetap semangat ya dalam melayani Tuhan Yesus. Yeay. Baiklah,
di sini Kak Esther mau kasih tahu untuk kita semua bahwa ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja di tahun 2020 ini masih kita laksanakan secara online atau jarak jauh. Mudah-mudahan di 2021 kita bisa beribadah secara langsung lagi di gereja dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Oke ya sayang ya? Oleh karena itu jangan lupa dong, dukung doa ya sayang, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu adik-adik, Kak Esther mengajak kita semua jangan sampai kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena virus corona ini masih ada, jadi jangan sampai dianggap enteng ya sayang ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan protokol kesehatan apabila kita keluar rumah atau bertemu orang lain ya, supaya kita dihindari dari wabah COVID-19. Oke adik-adik, Kak Esther juga mau menginformasikan buat kita semua bahwa seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan mengadakan perayaan Natal dengan cara Christmas caroling. Jadi nanti adik-adik tidak akan di satu tempat, tetapi akan dibagi menjadi beberapa kelompok di suatu titik kumpul ya adik-adik ya. Nah titik kumpul ini kira-kira akan ditetapkan sekitar 4 atau 5 titik kumpul. Jadi adik-adik yang berada dekat dengan area titik kumpul diharapkan bisa berkumpul di titik kumpul tersebut. Untuk titik kumpulnya akan Kak Esther informasikan minggu depan. Jadi jangan sampai lupa saksikan video seksi pelayanan anak dan remaja minggu depan. Oke? Nah, di sini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin diberkati, semakin dewasa dalam iman, perkataan, perbuatan, dan mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan kalian. Dan ingat, dengar-dengaran sama orang tua ya sayang ya. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita masuk ke kelas masing-masing. Ada yang kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Persiapkan diri kalian, persiapkan hati dan pikiran kalian. Kita akan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. See the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Halo adik-adik, sebelum kita berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian. Nah, berikut pujiannya. Kambing mek
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu ini dapat berguna dan meneladani hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang Kak Dea mau nanya nih ke adik-adik. Ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Iya, betul sekali adik-adik. Cerita minggu lalu tentang teman-teman Paulus yang baik hati. Nah, minggu ini cerita kita juga nggak kalah seru loh adik-adik. Nah, langsung aja nih. Silahkan Kak. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semuanya masih sehat? Dalam nama Yesus kita semua masih sehat seperti biasa adik-adik. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu kita. Pada hari ini hari Minggu kita ibadah masih online ya adik-adik, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tapi nggak apa-apa ya, karena tiap hari Minggu kakak-kakak sekolah minggu masih melayani adik-adik semua dalam ibadah jarak jauh. Baik adik-adik, masih semangat? Puji Tuhan, adik-adik semuanya masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kembali Kak Ica yang akan bercerita untuk minggu kita hari ini. Adik-adik, seperti biasa, kita sudah melewati 3 minggu nih adik-adik untuk ceritanya. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita kita dari 3 minggu yang lalu? Dari 3 minggu yang lalu, Kak Andro yang cerita, lalu Kak Ica yang cerita, dan Kak Andro kembali yang cerita. Nah, untuk mengingatkan adik-adik semua, kakak akan mengulangi cerita-cerita dari cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Adik-adik dengerin baik-baik ya. Kakak akan mengulang cerita kita supaya adik-adik ingat kembali apa yang sudah Kak Andro dan Kak Ica cerita dari minggu-minggu yang lalu. Baik adik-adik, dengerin ceritanya. Nanti di akhir cerita, Kak Ica akan simpulkan apa arti cerita kita yang sudah kakak-kakak ceritakan buat adik-adik semuanya. Adik-adik, dengerin ceritanya baik-baik ya. Cerita kita yang pertama adik-adik mengisahkan tentang seorang bapak yang bernama Ishak. Bapak Ishak adalah seorang penggembala domba. Bapak Ishak ini adalah juga seorang yang penurut dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Bapak Ishak rajin menggembalakan dombanya di padang rumput dan memberikan domba-dombanya air minum dari sumur. Nah, adik-adik, tetapi Bapak Ishak ini ada yang gak suka adik-adik. Ada yang iri dengan Bapak Ishak karena Bapak Ishak mengikuti maunya Tuhan. Suatu hari, sumurnya Bapak Ishak ditutup oleh orang-orang jahat itu adik-adik pakai pasir sehingga sumurnya tidak mengeluarkan air. Nah, tapi karena Bapak Ishak ini sayang dengan dombanya, suatu hari Tuhan juga menyuruh untuk menggali sumur agar domba-domba Bapak Ishak bisa minum lagi. Dan Bapak Ishak mengikuti maunya Tuhan untuk menggali sumur dan memberikan minum kepada domba-dombanya. Lalu cerita kita yang kedua adik-adik, seorang bapak yang punya 2 orang anak. Yang satunya penurut dan yang satunya tidak menurut. Mereka disuruh membantu bapak di kebun, tapi anak yang satunya gak mau membantu bapaknya adik-adik. Tetapi anaknya yang kedua mau adik-adik membantu bapaknya di kebun, sehingga bapaknya sayang kepada anaknya yang penurut. Lalu cerita kita yang ketiga, seorang Bapak Paulus yang juga patuh kepada perintah Tuhan.
Bapak Paulus ini suka mengembara menggunakan kapal adik-adik. Nah, tapi orang-orang ini ada juga yang gak suka sama Bapak Paulus karena Bapak Paulus mengikuti perintah Tuhan. Tapi walaupun di dalam kesulitannya adik-adik mengarungi lautan, Bapak Paulus selalu disertai oleh Tuhan sehingga perjalanannya bisa lancar sampai ke tujuan. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Sudah ingat cerita kita dari 3 minggu yang lalu? Ayo kita ulangi lagi ceritanya. Tadi cerita yang pertama tentang apa adik-adik? Tentang seorang bapak. Namanya siapa? Bapak Ishak, betul. Bapak Ishak kenapa adik-adik? Bapak Ishak adalah bapak yang taat kepada Tuhan. Bapak Ishak mempunyai apa tadi ya? Bapak Ishak itu punya binatang. Namanya apa yang digembalakan oleh Bapak Ishak? Domba, betul. Adik-adik pintar, ingat ceritanya. Bapak Ishak punya domba yang harus dikasih makan dan dikasih minum. Nah, Bapak Ishak mengembalakan dombanya di padang rumput dan dikasih air dari sumur. Dombanya Pak Ishak kuat-kuat, sehat-sehat. Tetapi ada yang tidak suka dengan Bapak Ishak karena Bapak Ishak taat kepada Tuhan. Nah, sumurnya Bapak Ishak ditutup pakai pasir supaya airnya tidak muncul lagi. Tapi karena Tuhan mengasihi Bapak Ishak, akhirnya Tuhan suruh kembali Bapak Ishak untuk menggali sumur dan menghasilkan air yang banyak untuk dombanya minum. Nah, Bapak Ishak adalah orang yang taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua tentang seorang bapak yang mempunyai anak 2 orang. Yang satu penurut, yang satunya tidak menurut. Nah, siapa yang disukai oleh bapak dari 2 anak ini? Yang penurutkah atau yang tidak penurut? Pastinya yang dikasihi bapak adalah anak yang penurut. Nah, bapak mengasihi anaknya yang penurut karena anaknya yang penurut itu mau mengikuti apa yang bapak suruh. Nah, seperti kita adalah anak dan bapak itu adalah Tuhan. Jadi siapa yang menurut dengan firman Tuhan dan siapa yang menurut dengan maunya Tuhan pasti akan disayang. Seperti juga cerita kita yang ketiga, Bapak Paulus. Bapak Paulus juga adalah orang yang taat sama Tuhan. Makanya walaupun di dalam perjalanannya mengarungi lautan memakai kapal dan di dalam kesulitan, Tuhan selalu menyertai Bapak Paulus. Nah, kesimpulannya adik-adik, cerita kita adalah cerita tentang orang-orang yang mau menuruti dan mengikuti perintah Tuhan, menjadi anak yang baik supaya dikasihi dan disayang Tuhan. Ya, adik-adik, begitulah cerita kita pada pagi hari ini, pada minggu ini dalam sekolah minggu kita. Jadilah anak yang baik dan jadilah anak yang penurut supaya disayang sama Tuhan, dikasihi Tuhan, dan disayang juga sama orang tua kita. Karena kita adalah anak-anak yang penurut. Baik adik-adik, begitu cerita kita. Kakak selesaikan ceritanya sampai di sini dan semoga adik-adik semua bisa bersekolah minggu lagi minggu depan. Oke adik-adik, demikian cerita kakak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita
untuk mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Tasya mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi lagu Kasih Yesus Tak Berubah. Musik. Sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, then he lives to make men free, while God is